Bukan berbohong, tapi Abi tak tahu itu apa. Malam itu selepas maghrib saat perjalanan mengantarnya menuju rumah sakit, tiba-tiba kakak memanggil dari kabin belakang. Entah kenapa, jika kita jalan berdua, kakak lebih suka duduk di kursi belakang sendirian. Saya pernah iseng tanya kenapa gak mau di depan. Dia selalu menjawab, gak apa-apa. Dan memang saya biarkan saja karena menurut pengetahuan safety driving yang saya tahu, anak-anak memang lebih aman duduk di belakang. Bi, dia memanggil saya memecah lamunan. Entah apa yang saya pikirkan waktu itu. Ya, kenapa kak? Saya menjawabnya. Aku tuh gak suka tahu kalau dipuji tapi gak tulus. Sejenak saya kaget dengan statement dia, tapi tetap berusaha terlihat kalem di depannya. Contohnya gimana kak? Saya mencoba memberikan pertanyaan mudah kepadanya untuk mendapatkan jawaban yang bisa saya pahami. Berusaha menyamakan frekuensi dengan anak-anak usia 8 tahunan. Ya contohnya waktu aku gambar, terus gambarku kan jelek. Aku kan gak pinter gambar kayak Audrey, tapi Abi masih tetap aja bilang bagus. Speechless, gak pernah nyiapin jawaban untuk pertanyaan mendadak seperti itu. Dengan cepat aliran darah menembus setiap sisi otak saya melalui lobus frontal mencari kata yang pas untuk menjawab pertanyaan kakak. Sedangkan lobus parietal bersiaga mengirimkan sinyal ke tubuh untuk tetap fokus melihat ke arah depan menjaga agar kendaraan tetap melaju dengan jarak aman. Di waktu bersamaan, lobus temporal memerintahkan telinga tetap fokus mendengarkan suara kakak. Bi, dia menunggu jawaban saya. Emang gambar kakak bagus kok, saya menjawabnya. Tapi kan gambarku jelek. Kenapa harus dibilang bagus? Dia menegaskan dan menyadari kelemahannya. Memang, untuk kesenian seperti menggambar dan sejenisnya, kakak kurang sabar dibanding adiknya, Audrey. Tapi untuk hitung-hitungan dan membaca, dia jagonya. Bagaimana tidak? Buku saya setebal 346 halaman pun dia baca dan diceritakan ke gurunya. Sampai-sampai gurunya meminjam buku saya karena penasaran dengan isinya. Ya memang menurut Abi bagus kok, saya melanjutkan. Dan buat Abi, apapun hasilnya asalkan kakak sudah berusaha maksimal, pasti Abi bilang bagus. Abi mencontoh Allah kak. Allah memberi apresiasi berupa pahala kepada kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan dan bukan berdasarkan hasilnya. Karena hasil justru Allah sendiri yang menentukan. Makanya kalau melakukan sesuatu, sungguh-sungguh ya kak. Alhamdulillah dalam hati. Akhirnya bisa menjawab pertanyaan kakak. Meskipun terlihat dari kaca spion tengah, raut wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpuasan atas jawaban saya. Maafkan Abi nak, saya berkata dalam hati. Seandainya saja kamu tahu bahwa bukan kamu saja yang Abi perlakukan seperti ini. Bundamu juga nak. Abi bukan berbohong. Tapi Abi tak tahu pasti ini namanya apa. Dulu waktu awal-awal menikah dan anak Abi baru kamu, Abi sering kok bilang masakan bundamu enak dan Abi makan dengan begitu lahapnya. Padahal, dari rasa biasa saja bahkan di bawah standar. Ya bayangin aja, Abi pernah dimasakin sayur bihun plus oyong tanpa dikupas. Oyong tanpa dikupas itu keras loh, dan Abi tetap makan. Justru yang membuang kakekmu sambil bilang makanan bebek kok dikasih orang. Sampai sekarang kalau Abi bilang masakan bebek, bundamu pasti tertawa lucu. Tahu nggak? Lengkuas aja, bunda tanyanya ke Abi loh. Tapi itulah cinta. Cinta tak butuh kesempurnaan. Cinta yang menguatkan bunda dan membuatnya menjadi percaya diri. Kamu sama Audrey kan sering bilang masakan paling enak ya masakan bunda. Karena sekarang memang benar-benar enak masakannya. Coba waktu itu kalau Abi selalu bilang masakan bunda gak enak, kurang ini dan itu, apakah mungkin bunda bisa dan mau masak seperti sekarang ini? Begitu juga dengan kamu nak. Setiap usaha yang kamu lakukan dan setiap kebaikan yang kamu lakukan akan membuat Abi bahagia. Semoga seiring berjalannya waktu,
Nanti kakak menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Terus belajar ya nak.